Selamat sahabat kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi. Pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk melanjutkan pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini, pelajaran kita sudah tiba di Sabat yang kedua atau pelajaran yang kedua dengan satu judul, yaitu Hukum Bertemu Kasih. Dan pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini diambil dari cerita Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 3 dan juga dalam komentar Roh Nubuat dalam buku Alfa dan Omega jilid pertama, pasal yang ketiga dan pasal yang keempat. Dan ayat hafalan atau ayat inti pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini diambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Teman-teman, buku Roh Nubuat dalam Alfa dan Omega jilid pertama halaman 65 mengatakan sebagai berikut. Ia atau Kristus memerintahkan segenap malaikat-malaikat untuk menyelaraskan diri dengan rencana yang telah diterima oleh Bapaknya dan bersuka-suka bahwa melalui kematiannya umat yang berdosa dapat diperdamaikan dengan Allah. Kesukaan itu, kesukaan yang tidak terlukiskan, telah memenuhi sorga. Kemuliaan serta berkat daripada dunia yang telah ditebus itu melebihi sekalipun penderitaan serta pengorbanan dari penghulu kehidupan. Teman-teman semua, pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini adalah menceritakan tentang kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa, atau kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Kita mungkin semua sudah hafal akan cerita ini, sudah mengerti akan cerita ini. Dan di sini pelajaran yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini adalah tentang lebih mengarah kepada Hawa yang pertama kali memakan buah itu. Di sini dikatakan bahwa adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Kemudian kita tahu lanjutan dari cerita ini bahwa akhirnya Hawa tertipu oleh kata-kata ular itu dan Hawa lebih menuruti keinginan hatinya, lebih menuruti akan pengertiannya sendiri, dan akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, dan akhirnya bukan hanya Hawa yang memakan buah itu, tetapi Hawa memberikan buah itu kepada Adam suaminya untuk dimakan, dan akhirnya dua-duanya, yaitu Adam dan Hawa, akhirnya mereka berdosa. Di sini ada satu kutipan mengatakan sebagai berikut, Adam dan Hawa menghancurkan kepercayaan pencipta mereka dan membuka pintu kematian dan kehancuran, yang pada akhirnya harus dibayar dengan kehidupannya atau kehidupan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa Adam dan Hawa menghancurkan kepercayaan pencipta mereka. Tuhan sudah mempercayai Adam dan Hawa bahwa mereka akan menurut setiap firman Tuhan. Mereka tidak akan mengingkari apa yang Tuhan sudah firmankan. Tetapi pada kenyataannya mereka lebih menuruti akan hawa nafsunya, lebih menuruti akan pengertiannya sendiri. Di sini mungkin pada saat itu Adam atau Hawa merasa bahwa buah itu bermanfaat baginya. Buah itu kelihatannya baik kalau dimakan.
Buah itu kelihatannya sedap kalau dimakan. Karena di situ dikatakan bahwa nanti kalau kamu memakan buah itu, maka kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan tahu mana yang baik dan yang jahat. Matamu akan terbuka. Setan mengatakan hal-hal yang baik kepada Hawa, hal-hal yang kelihatannya indah kepada Hawa, supaya Hawa terbujuk untuk memakan buah pengetahuan itu. Dan pada akhirnya Hawa karena merasa bahwa hal yang dilakukannya itu baik, maka Hawa melakukan hal tersebut dan juga melakukannya kepada Adam. Satu pelajaran yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini. Mungkin bagi kita, jika kita melakukan sesuatu itu mungkin baik, mungkin itu bermanfaat bagi kita, mungkin kita memandang hal itu tidak ada yang salah dari hal itu jika kita lakukan. Mungkin yang kita lakukan itu bermanfaat bagi diri kita, berfaedah bagi diri kita. Tetapi sama seperti Hawa, belum tentu apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi kita, baik bagi kita. Mungkin bagi pikiran kita itu baik, tetapi bagi Allah belum tentu itu baik. Bagi Allah belum tentu itu seturut dengan firman Tuhan. Dan kalau kita tetap melanjutkan apa yang menjadi pengertian kita, menurut pengertian kita sendiri, menurut keinginan hati kita sendiri, bisa jadi hal yang sama yang terjadi kepada Hawa akan terjadi juga kepada kita, yaitu kita akan merasakan hal yang tidak enak, karena Tuhan tidak berkehendak akan apa yang kita lakukan itu. Tetapi apakah cerita Adam dan Hawa ini berakhir sampai di sini? Tidak. Di sini dilanjutkan di paragraf yang terakhir dalam pelajaran sekolah sahabat kita, bahwa Tuhan akhirnya mengetahui. Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa di ayat kita tadi, "Di manakah engkau?" Tuhan Allah berfirman, "Di manakah engkau?" Bukan di sini berarti Tuhan tidak mengetahui bahwa Adam dan Hawa sudah memakan buah pohon pengetahuan itu. Tuhan tahu, tetapi Tuhan tetap memanggil Adam dan Hawa, "Di manakah engkau?" Dan akhirnya mereka mengakui segala hal yang telah mereka perbuat. Hawa berkata bahwa ular ini yang menyuruh saya untuk memakannya. Adam juga berkata bahwa perempuan yang engkau ciptakan ini yang menyuruh saya untuk memakan buah pohon pengetahuan ini. Ini salah satu ciri dari sifat setan, yaitu saling menyalahkan. Tidak mau meminta maaf, tetapi saling menyalahkan. Karena kamu, gara-gara kamu, maka saya menjadi seperti ini. Gara-gara kamu, maka saya menjadi seperti ini. Tetapi di sini Tuhan tetap memberlakukan kasih-Nya. Sama seperti judul pelajaran sekolah sahabat kita, hukum bertemu dengan kasih. Artinya adalah bahwa hukum memang diperlakukan bagi mereka. Hukum memang diberlakukan bagi Adam dan Hawa. Tetapi kasih Tuhan juga diberlakukan bagi Adam dan Hawa. Di sini Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang kepada mereka, yaitu kepada Adam dan Hawa, kepada manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Hukum yang berlaku bagi mereka adalah mereka diusir dari Taman Eden. Mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Mungkin bagi pengertian Adam dan Hawa pada saat itu Tuhan kejam karena mengusir mereka dari tempat yang indah itu, tempat yang nyaman itu. Tetapi Tuhan mempunyai satu maksud yang baik, satu rencana yang baik kepada Adam dan Hawa. Karena Tuhan tahu bahwa upah dosa ialah maut. Artinya bahwa upah dosa adalah kesengsaraan. Jika manusia sudah berdosa, maka manusia akan mengalami kesengsaraan. Manusia akan mengalami banyak penyakit. Kalau mereka tetap tinggal di dalam Taman Eden, tetap memakan buah pohon pengetahuan itu, maka hal yang terjadi adalah umur mereka akan bertambah panjang. Umur mereka akan panjang dan mereka tidak akan mati. Mereka tidak mati, tetapi mereka mengalami kesulitan kalau mereka tetap memakan buah
pohon pengetahuan itu. Tuhan tidak mau manusia itu sengsara. Tuhan tidak mau manusia itu merasakan kesakitan yang berkepanjangan. Akhirnya, oleh karena itu, Tuhan menyuruh mereka untuk keluar dari taman itu supaya mereka tidak dapat memakan buah pohon pengetahuan itu lagi. Kalaupun mereka merasa kesakitan, walaupun mereka merasa kesulitan, mereka merasakan kesengsaraan, tetapi mereka akan mati karena mereka sudah tidak lagi merasakan efek dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kita semua tahu bahwa efek samping jika kita memakan buah pohon pengetahuan itu adalah hidup kita akan kekal. Oleh karena itu, teman-teman semua, pelajaran yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini bahwa mungkin Tuhan memperlakukan hukum bagi kita, mungkin Tuhan menghukum kita dengan cara Tuhan, tetapi Tuhan walaupun menghukum kita, walaupun menghukum manusia dengan dosa, tetapi Tuhan juga memperlakukan kasih-Nya bagi kita, bagi manusia, yaitu dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya mati di Golgota agar menebus kita dari dosa-dosa kita. Hal yang sering ditanamkan atau yang berusaha ditanamkan oleh setan adalah bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu kejam. Tetapi kita bisa lihat dalam firman Tuhan bahwa Tuhan itu kasih. Tuhan selalu mengasihi umat-umatnya. Inilah pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Dan jika teman-teman semua suka, silahkan untuk tekan tombol like dan juga komen di bawah. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Dan kalau teman-teman subscribe, jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, agar teman-teman dapat terus mendapatkan notifikasi di HP teman-teman jika saya mengupload video-video pembelajaran terbaru. Sampai jumpa di video pembelajaran sekolah Sabat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Punya masker tapi tidak dipakai, apa gunanya jika mau selamat? Ayo selalu pakai masker dan jaga kesehatan kita.